Bapak Ibu, perkenalkan saya Wandi Hanyuda. Saya bertugas sebagai Pranata Komputer di Pusdipanda sekaligus brand ambassador Microsoft di UIN Jakarta. Baik, hari ini saya akan sedikit mengenalkan tentang Microsoft 365 kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin saya bisa share screen PowerPoint ya. Eh, sudah terlihat? Mohon konfirmasinya Pak Ricci. Sudah, Bapak. Sudah, Sudah. sudah Oke, lihat, sudah. oke. Pak Wandi suaranya belum keluar. Halo, halo, sudah masuk? Sudah Pak Wandi, Oke, silakan. Terima kasih Pak. oke. Share screen saya kelihatan nggak? Share screen. Sudah kelihatan ya share screen saya ya? Sudah terlihat Pak Wandi. Oke, baik. Terima kasih. eh Kenapa Microsoft 365? Oke. Di sini saya akan menjelaskan sebelumnya, yaitu Bapak Ibu, sebelumnya kita tuh pernah kerepotan dalam hal penyimpanan cloud storage di Google Drive yang kita pakai di UIN Jakarta. Hal ini disebabkan oleh adanya perubahan kebijakan yang dilakukan Google, yaitu membatasi kapasitas penyimpanan untuk institusi itu sampai maksimal 100 TB. Akhirnya kita itu harus membagi dengan adil untuk seluruh sivitas mulai dari tendik, dosen, dan mahasiswa dari 100 TB tersebut. Sehingga ya hasilnya yang seperti Bapak Ibu rasakan ketika untuk dosen itu 5 GB, lalu mahasiswa hanya mendapatkan 3 GB. Nah, dengan pembatasan kapasitas tersebut, akhirnya lah muncul permasalahan-permasalahan yang menghambat kegiatan belajar mengajar di Sivitas Akademik. Akhirnya kami memutuskan untuk beralih dari Google ke Microsoft. Dengan segala pertimbangan yang sudah kita lakukan, kita juga sempat mendengar beberapa pendapat dan keinginan dari Sivitas yang ingin beralih ke Microsoft 365. Insya Allah dengan kita beralihnya dari Google ke Microsoft, mudah-mudahan akan memudahkan Bapak Ibu dalam melakukan berbagai macam kegiatan di UIN, seperti keadministrasian atau mungkin kegiatan belajar mengajar di Sivitas Akademik UIN Syarif Hidayatullah. Mudah-mudahan juga kolaborasi dapat tercipta di lingkungan kita UIN Syarif Hidayatullah dengan segala fasilitas yang diberikan oleh Microsoft 365. Nah, Bapak Ibu pasti bertanya apa sih Microsoft 365 itu? Yaitu Microsoft 365 merupakan produk Microsoft yang terdiri dari aplikasi Microsoft Office. Bapak Ibu pasti sudah mengenal Microsoft Office, Word, Excel, dan seperti PowerPoint segala macamnya. Nah, Microsoft 365 ini itu merupakan produk terbaru dari Microsoft dengan ditambahkan aplikasi atau perangkat lunak yang berbasis cloud atau komputasi awan. Jadi segala pekerjaan Bapak Ibu dapat langsung diupload ke Awan atau di server mereka di Microsoft, lalu dapat diakses dari berbagai perangkat yang Bapak Ibu punya. Seperti misalkan gadget Bapak Ibu pakai seperti laptop untuk di kantor, mungkin juga handphone atau tablet jika Bapak Ibu sedang di jalan, atau juga PC dan desktop ketika Bapak Ibu ada di rumah. Itu memudahkan Bapak Ibu dalam mengakses pekerjaan, mengakses data-data yang Bapak Ibu miliki di cloud. Microsoft 365 itu ada beberapa versi, yaitu versi bisnis dan versi edukasi. Tentunya kita di sini berlangganan versi edukasi. Kita sudah mulai melanggan Microsoft 365 A3 itu sekitar 1.700-an lisensi lah. Kita akan sediakan lisensi itu untuk selanjutnya akan kita distribusikan ke Bapak Ibu di UIN Jakarta. Jenis lisensi Microsoft 365 A3 itu merupakan lisensi berbayar Microsoft yang akan kami sediakan.
Adapun nanti yang akan Ibu dapatkan itu ialah sama dengan Google seperti untuk dosen dan teknik akan berdomain @uinjkt.ac.id, sementara untuk mahasiswa akan mendapatkan mhs.uinjkt.ac.id. Adapun untuk akun Google yang lama, yang selama masa transisi ini kita masih bisa dipakai dan kedepannya akan di-cut, atau dengan kata lain ya UIN tidak akan berlangganan Google lagi. Seperti itu. Oke, apa sih Microsoft 365 A3 itu? Eh, Kami rasa Microsoft 365 setelah berbagai macam menganalisis atau meriset itu kami merasa sudah cukup mumpuni. Microsoft 365 A3 sudah cukup mumpuni untuk memenuhi kebutuhan pekerjaan Bapak Ibu di UIN Jakarta dengan kapasitas email sekitar 100 GB, lalu dengan kapasitas OneDrive yang tersendiri itu sekitar 1 TB per akun. Diharapkan bisa menambah keleluasaan dalam bekerja di Sivitas kita, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dengan sangat memungkinkan kita memudahkan kita berkolaborasi antar unit, fakultas, dan lainnya. Baik Bapak Ibu, kita sudah lama ya juga menggunakan aplikasi Google ya, seperti ada Google Docs, Google Drive, dan lainnya. Namun Bapak Ibu tidak perlu khawatir karena setiap aplikasi yang ada pada Google akan ada aplikasi alternatif yang bisa digantikan oleh Microsoft. Seperti tabel Bapak Ibu yang lihat seperti di layar, ada Google Docs. Misalkan Bapak Ibu sering memakai Google Docs akan bisa digantikan oleh Microsoft Word. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti Microsoft Word, sudah lama, sudah mengenal itu, Google Sheet, Microsoft Excel, dan Google Slide, PowerPoint, Gmail ke Outlook, kalender juga di Outlook gitu. Lalu ada beberapa aplikasi di Google yang bisa digantikan hanya dengan satu aplikasi, di mana Google Classroom, Google Meet, Google Chat, itu bisa digantikan dengan satu aplikasi yaitu Microsoft Teams. Mungkin akan kita detailkan selanjutnya. Jadi Microsoft Teams ini kita bisa membuat kelas, kita bisa membuat grup, kita juga bisa video call, bisa chat, dan bisa melakukan kolaborasi atau integrasi aplikasi-aplikasi di Microsoft, aplikasi Microsoft tentunya. Oke. Nah, untuk saat ini timeline yang kita punya itu seperti yang Bapak Ibu lihat di layar Bapak Ibu. Secara garis besar yang bisa saya sampaikan di sini adalah hari ini 17 Januari kita sudah melakukan kick off, kita sudah live event tentang akan melangkah kita ke Microsoft 365. Lalu selanjutnya sekitar tanggal 18 dan 19 kita juga akan melakukan roadshow ke berbagai fakultas, ke semua fakultas di Sivitas UIN untuk melakukan untuk apa mengenalkan kepada dosen dan teknik di fakultas-fakultas. Ya, semoga kita bisa lebih dekat lagi dengan para dosen, para teknik untuk mengenalkan ini. Lalu sekitar tanggal 23 Januari kita akan melakukan cut off dari Google, yaitu kita akan melakukan putus sehingga pada saat ini Google tidak akan lagi bisa digunakan untuk domain @uinjkt.ac.id. Oke. Di sini sudah mulai titik balik, kita akan menggunakan Microsoft. Selanjutnya tanggal 24 sampai 26 kita perkirakan itu kita akan melakukan migrasi dan melakukan adaptasi, ya. Kita akan melakukan adaptasi, kita akan melakukan validasi data apakah sudah berpindah dari data dari Google ke Microsoft seperti itu. Lalu perkiraan tanggal 29 Januari ya hari Senin ya itu ya. Insya Allah kita akan mulai mendistribusikan Microsoft 365 di UIN. Oke.
Tentunya kita Pusipanda tidak sendiri dalam melakukan ini. Kita dibantu beberapa tim, yaitu ada tim dari Microsoft juga yang akan membantu kita terkait hal teknis, hal yang lebih sulit gitu, hal perpindahan DNS dan segala macamnya. Lalu kami Pusipanda juga akan sesegera mungkin merilis kebijakan dan pedoman dalam penggunaan Microsoft 365 di UIN. Lalu kita akan juga melakukan pendampingan kepada fakultas, pada Bapak Ibu di Sivitas Akademik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu tidak lupa juga mahasiswa-mahasiswa kita juga akan ikut membantu dalam membantu tim Puspanda dalam melakukan pendampingan di Sivitas UIN Akademik. Oke, izinkan saya Bapak Ibu untuk memperlihatkan sedikit interface aplikasi Teams yang kami Pusipanda sudah melakukan dan coba meriset gitu ya. Di sini ada aplikasi Teams, ini layar aplikasi Teams yang dimana menurut kami cukup menjadi portal aplikasi segala aplikasi integrasi di Microsoft. Seperti di sini kita ada activity, kita ada di tab activity. Oke. Di sini kita akan terlihat aktivitas apa saja yang kita lakukan kemarin, yang hari ini atau kemarin gitu ya. Lalu di sini ada toolbarsnya, ada chat, ada Teams, ada assignment. Lalu di sini ada di sini ada activity. Kita di tab activity sekarang ya. Lalu di sini ada mulai terlihat aktivitas kita. Lalu di sini ada tab, ada chat, ada files, dan di sini aplikasi-aplikasi yang bisa kita gunakan dan bisa terintegrasi gitu. Tanpa kita harus membuka aplikasi itu tersebut, kita bisa buka di aplikasi Teams ini. Gitu. Oke, selanjutnya. Lalu di sini ada di tab Teams, kita bisa membuat grup, kita bisa membuat kelas online bahkan. Lalu yang kita sebut grup Teams gitu ya. Nanti di grup Teams itu akan ada channel. Channel itu bisa kita personalisasikan sesuai kebutuhan kita. Bisa mulai dari pembahasan suatu proyek, suatu pekerjaan, dan lain sebagainya macamnya. Lalu kita bisa menaruh bahan-bahan file yang berhubungan dengan grup tersebut sehingga bisa memudahkan kita dalam mencari file-file yang terkait seperti itu. Nah, ini ketika kita melakukan video call, ketika kita melakukan seperti Zoom lah ya, di aplikasi Teams pun bisa seperti ini. Kurang lebih Bapak Ibu pasti akan familiar dengan Zoom meeting, dan ketika menggunakan Teams, insya Allah nggak akan banyak perubahan, nggak akan banyak adaptasi lagi karena secara konsep sama. Cuman aplikasi Teams ini terintegrasi banyak aplikasi yang ada di Microsoft. Nah, kurang lebih seperti ini dengan Together View. Seperti itu. Hampir sama. Ya, kurang lebih seperti inilah yang sudah saya jelaskan. Semoga tidak ada kendala dalam migrasi kita. Kami juga butuh bantuan dari Bapak Ibu. Seperti saya kembalikan ke moderator kita, Ricci. Terima kasih. Baik, terima kasih Assalamualaikum Pak warahmatullahi Wandi wabarakatuh. untuk penjelasannya singkat mengenai Win Jakarta Goes to Microsoft 365. Jadi begini Bapak Ibu, untuk sekarang ini itu adalah introduction dulu. Jadi pengenalan mengenai Microsoft 365 di kalangan Civitas Akademika UIN. Untuk selanjutnya, nanti kita akan ada roadshow Bapak Ibu. Jadi di situ baru nanti kita bisa fokus khusus untuk membahas mengenai Microsoft 365 mulai dari install, kemudian pemakaian Teams untuk menggantikan Zoom, kemudian pemakaian Note dan lainnya dari produk Microsoft. Jadi
untuk Zoom kali ini kita hanya sekedar pengenalan dulu Bapak Ibu. Jadi belum ada untuk question and answer ataupun untuk pertanyaan ataupun yang apapun itulah. Nanti akan ada penjelasan khusus di roadshow gitu Bapak Ibu. Untuk selanjutnya ya, sebelum ke Pak Edi sebagai narasumber, silahkan untuk arahan dan sambutannya dari Ibu Kepala Puspipanda, Ibu Iif Fikriati, Ya, silakan untuk waktu dan tempatnya kami persilakan Ibu Iif, terima kasih. di BNI. Oke, terima kasih banyak Pak Riji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bapak dan Ibu, mohon maaf, kami memang melakukan beberapa proses untuk migrasi dan memperkenalkan Microsoft 365 ke Bapak dan Ibu, karena bagaimanapun juga ini produk baru gitu ya, hal yang mungkin tidak familiar, tapi beberapa fitur mungkin sudah sering dilakukan gitu ya. Jadi hari ini kita akan melakukan pengenalan. Kami datangkan langsung dari tim official Microsoft, Kang Edi. Kebetulan beliau berkantor sekarang di Kuala Lumpur karena pusat Microsoft official ada di Kuala Lumpur, yang hari ini akan menjelaskan lebih banyak tentang bagaimana penggunaan Microsoft 365. Untuk selanjutnya, mulai besok nanti akan disampaikan dari masing-masing fakultas ke Bapak Ibu. Kita akan melakukan roadshow, jadi Bapak Ibu diharapkan terutama dosen dan tendik untuk bisa hadir di jam yang sudah kami tetapkan gitu ya sebagai waktu roadshow, sehingga bisa langsung didampingi oleh semua tim kami untuk melakukan proses migrasi dari Google ke Microsoft 365. Kalau Bapak Ibu tidak sempat, kami sudah menyiapkan akan dimulai sekitar tanggal 25 sampai dengan 1 bulan Februari, itu akan ada help desk Microsoft yang akan dilakukan oleh teman-teman BEM dari mahasiswa yang juga kami latih, sehingga Bapak dan Ibu bisa lebih familiar, bisa lebih terbantu, bisa lebih tune in ke dalam semua produk Microsoft. Produk Microsoft ini sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum di awal tadi, ini adalah bagian dari upaya untuk meningkatkan layanan TIK yang juga merupakan visi rektor pada kesempatan ini, dan harapannya bisa membantu Bapak Ibu dalam melakukan kegiatan pembelajaran, kegiatan kolaborasi pekerjaan, dan sebagainya. Kami di Puspipanda insya Allah mulai Februari akan melakukan katalog layanan. Jadi Bapak Ibu jika ingin melakukan pertanyaan atau sesi khusus gitu ya untuk mendalami Microsoft, kami juga di Puspipanda memberikan layanan tersebut. Jadi kami harapkan di hari ini Bapak dan Ibu bisa menyimak lebih dalam dari apa yang akan disampaikan oleh Pak Edi sebagai official Microsoft yang mendampingi kita di UIN Jakarta. Terima kasih banyak. Mungkin itu saja Mas Ricci dari saya supaya bisa lebih banyak mendalami ilmu dari Kang Edi Trisyawan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Iif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, untuk berikutnya adalah materi dari narasumber kita langsung dari Microsoft, yaitu dengan Bapak Edi Trisnawan. Beliau adalah Solution Area Specialist Modern Work Microsoft. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan kepada Bapak Edi Trisnawan. Terima kasih. Terima kasih Pak. Suara saya kedengaran? Sudah terdengar Pak Edi Trisnawan. Terima kasih. Baik. Untuk video saya bisa kelihatan nggak ya? Masih belum Pak Edi. Oh, sudah ya. Oke. Eh, Maaf, saya belum lihat video. Masih belum Pak Edi. Masih belum? Iya, belum Pak Edi. Oke. Mungkin saya coba mulai dulu aja Pak. Nanti mungkin as a speaker saya nanti jadi ini ya. Harus dipin dulu ya. Oke. Oke. Saya coba share screen.
Baik, sudah muncul Pak Edi. Oke. Oke, baik. Eh, Mungkin pertama sekali saya mau mengucapkan terima kasih dulu nih ke mungkin untuk yang pertama sekali saya ucapkan terima kasih untuk Pak Rektor, Bapak Prof. Asep Saipudin Jahar, yang mungkin tadi diwakilkan oleh Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Pak Profesor Dr. Imam. Terima kasih sebelumnya telah hadir untuk acara hari ini. Dan juga terima kasih untuk semua dosen, staf, dan juga mahasiswa-mahasiswi yang hadir di webinar kita hari ini. Mungkin memang pada saat kita berbicara mengenai teknologi, sangat banyak sekali teknologi sekarang ini cukup berkembang pesat ya, dan mungkin first step pada saat kita diedukasi di sini kita sama-sama belajar nih Bapak Ibu ya. Jadi dari dosen perspektif, dari education ataupun dari mahasiswa dan mahasiswi perspektif, ini kita akan menggunakan teknologi, dan ini teknologi ini akan kita gunakan sampai nanti kita di dunia kerja juga gitu kira-kira. Nah, mungkin untuk sesi saya saat ini ada beberapa hal yang mungkin ingin saya highlight. Kalau kita berbicara mengenai education, memang Microsoft ini kita ini fokus ya di higher education, dan bagaimana kita mensupport secara deep ya untuk mendukung higher education yang ada di seluruh dunia. Which is sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi misinya kita itu tuh mengempower every organization and every person on the planet to achieve more. Di sini gimana kita Microsoft itu fokus untuk ingin memberikan yang terbaik nih untuk every person dan juga every organization itu ya, around the world lah ya kira-kira gitu ya, untuk bisa mendapatkan achievement yang lebih baik lagi setiap harinya. Nah, dan khusus untuk di educations, memang saat ini adalah tidak ada waktu yang harus kita tunggu lagi untuk kita reimagine educations dan bagaimana teknologi untuk mensupport education itu sendiri. Karena ini akan berjalan berbarengan ya, Bapak Ibu semuanya nih teman-teman. Jadi di mana CEO kita juga fokus kepada education platform, education applications, education infrastruktur untuk ngebantu nih juga untuk meningkatkan productivity atau meningkatkan layanan yang ada di area edukasi itu sendiri. Nah, ini mungkin yang menjadi landasan khusus nih yang mungkin kita fokusin untuk di bidang edukasi, di mana ada 3 area ataupun ada 3 pilar yang di mana semuanya akan berkaitan pada saat kita mengaplikasikan aplikasi produk Microsoft. Pada saat tujuan kita itu untuk ketiga pilar ini kita bagi menjadi beberapa area. Yang pertama itu dari saat student itu mulai involving di higher education, kita bagaimana caranya kita bisa nge-accelerate learning ya, nge-accelerate learning. Nah, accelerate learning ini tuh sekarang penting sekali ya, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya nih, di mana pada saat kita bisa nge-accelerate learning, banyak banget hal-hal yang bisa positif yang bisa kita dapatin. Nah, misalnya dalam kita personalized learning itu sendiri, bagaimana setiap dosen mungkin bisa membantu dengan teknologi ini. Setiap dosen tahu nih dengan cara mempersonalize pengajaran ataupun cara sistem yang harus dia lakukan sehari-hari misalnya gitu. Mungkin setiap dosen punya cara sendiri untuk supaya memberikan pendidikan yang lebih baik ke mahasiswa-mahasiswi, di mana nanti supaya mahasiswa-mahasiswi akan lebih interaktif misalnya gitu ya, lebih semangat dalam menjalani edukasi setiap harinya. Nah, di situ juga didukung oleh improve accessibility, yang pasti di mana pada saat kita sudah punya teknologi, kita akan lebih mudah nih untuk mengakses semua informasi, mengakses semua pembelajaran, mengakses semua tugas, ataupun mengakses semua informasi. Itu harus ada di dalam teknologi yang baru nanti.
di mana di sini juga memberikan engaged learners. Nah, di sini memberikan proses yang lebih interaktif, di mana mungkin kalau dulu traditional learning interaktif antara dosen dengan mahasiswa-mahasiswa ini mungkin agak jarang. Komunikasinya mungkin harus dengan cara yang tradisional gitu kan. Mungkin dari sisi feedback juga mungkin harus dilakukan dengan cara tradisional. Tapi dengan adanya teknologi, banyak hal yang bisa di add on real time dan juga lebih banyak hal-hal proses yang lebih kreatif dalam approach antara pembelajaran ataupun antara dosen dan juga studennya, kira-kira gitu. Nah, di sini kita mendapatkan dari kesemua activity ini kita bisa analyze nih gitu ya. Jadi kita bisa analyze dari sisi efektivitasnya, mungkin kita bisa tahu mana sih yang cocok untuk kita terusin di semester berikutnya ataupun di tahun-tahun berikutnya gitu kan. Mungkin ada proses-proses yang kurang oke, kita bisa menggantikan dengan proses yang lain gitu. Nah, di sini karena semuanya kita sudah meng-accelerate learning, kita bisa mengimprove efisiensi. Nah, di improving efisiensi ini cukup banyak yang akan positif environment yang akan kita dapat, di mana kita bisa meng-create dan customize konten, di mana konten-konten ini yang tadinya mungkin lebih kurang banyak ataupun kurang luas dari sisi environment, sekarang ini kita cukup banyak yang bisa kita build in di konten-konten itu sendiri. Mungkin nanti saya bisa ada beberapa hal yang mungkin bisa saya tunjukin juga sih nanti ya. Nah, terus di mana kita juga ada support service di sini juga membantu tim, nggak hanya tim, maksudnya di sini secara keseluruhan ya, kita itu akan membantu proses pembelajaran ini. Berarti kan nggak hanya ruang lingkup hanya di dosen aja nih yang misalnya contoh yang menjadi pilarnya misalnya gitu, tapi semuanya staff, dosen, even sampai dari sisi Microsoft sendiri memberikan input bagaimana ataupun misalnya contoh ada isu dari sisi teknologi, ini kita tetap akan terus membantu gitu. Nah, di sini unlock productivity, nah ini juga satu hal yang cukup bagus ya. Jadi yang tadinya mungkin kita dari sisi productivity mungkin sebagai dosen, staff ataupun mahasiswa-mahasiswi, kita mungkin ruang lingkupnya masih kecil dari sisi productivity, tapi pada saat kita punya teknologi, kita bisa melakukan productivity yang lebih banyak. Kita bisa melakukan paling simpel misalnya contoh catatan misalnya gitu ya. Catatan itu yang mungkin tadinya kita as normal ataupun tradisional catatan masih ada, tetapi pada saat kita sudah punya teknologi, kita bisa sharing collaboration notes, kita bisa juga saling produktif untuk kita lihat mana sih yang paling cocok untuk pembelajaran kita gitu ya. Ini juga akan meng-unlock productivity setiap kita masing-masing di dunia edukasi. Dan untuk efisiensi di Microsoft, khususnya di 365 ya, kita juga punya automation proses. Nah, ini juga mungkin akan membantu dari sisi administratif, nggak hanya untuk pembelajaran, tetapi dari sisi administratif juga ini akan membantu. Misalnya, ini lebih kepada staff, mungkin dosen, dan juga mungkin ini ya, apa tuh namanya, yang menjadi yang mungkin day to day-nya itu melakukan aktiviti dari sisi administratif gitu ya, misalnya contoh memerlukan approval misalnya gitu ya, ataupun memerlukan layanan-layanan yang digunakan untuk administratif lainnya gitu ya, yang mungkin tadinya harus menggunakan tradisional dokumen paper gitu ya, nanti sudah bisa dikembangkan menjadi uh, 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 digitalisasi lah kira-kira gitu. Nah, yang terakhir lebih kepada prepare student for the futures. Nah, ini juga salah satu hal yang kita fokusin nih, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Nah, karena kan pada saat nih teman-teman semuanya sudah melalui pembelajaran yang ada di UIN, nanti pasti kedepannya akan di-prepare untuk jenjang berikutnya, di mana ini akan sangat membantu pada saat
kita lihat dari sisi dunia kerja itu juga akan memasuki dunia yang sama, dunia teknologi juga gitu. Kalau sekarang ini udah lebih 1,2 billion mungkin sampai 3 billion user itu menggunakan Microsoft 365. Dan juga kalau misalnya dilihat dari sisi organisasi, mungkin lebih dari 80% kalau kita lihat dokumentasinya, lebih dari 80% 500 Fortune companies itu udah menggunakan Microsoft 365 platform juga, which is ini di mana akan memudahkan teman-teman juga semuanya pada saat nanti memasuki dunia jenjang berikutnya atau dunia kerja gitu ya, itu sudah terbiasa dengan aplikasi-aplikasi, khususnya aplikasi Microsoft 365 gitu. Nah, di sini fokus kita dari sisi Microsoft akan membantu institutions untuk masuk ya ke digitalizations gitu. Mungkin yang tadinya uh, uh, kalau kita lihat dari sisi education itu dulu tradisional itu belum digital, sekarang sudah digital transformations. Baik. Oke, mungkin di sini saya coba memberikan sedikit gambaran nih, Bapak, Ibu, teman-teman semuanya nih, kira-kira dari sisi produk Microsoft itu apa sih yang nanti bakal mungkin akan efek ya, ataupun perubahannya akan seperti apa. Tadi Pak Wandi sudah ada satu slide yang Pak Wandi sudah present, kira-kira perubahan-perubahan aplikasi itu apa aja sih yang akan uh, didapat gitu ya. Jadi misalnya contoh kayak tadi ada beberapa produk Google yang sudah nanti akan dipindahkan dan juga akan menggunakan produk aplikasi yang terbaru dari sisi Microsoft 365. Nah, di sini di dalam Microsoft 365 saya coba kasih sneak peek-nya, kira-kira preview, kira-kira apa aja sih produk-produk yang mungkin bakal digunakan nih day-to-day activity, ataupun mungkin produk apa sih yang bakal menjadi aplikasi utama yang bakal dilakukan digunakan setiap harinya gitu. Dan ini mungkin sesi kali ini kan nanti akan ada roadshow ya, jadi nanti mungkin Bapak Ibu teman-teman semuanya itu bakal dapetin sesi yang lebih lengkap lagi gitu ya untuk aplikasi-aplikasi ini mungkin per every each applications. Tapi mungkin di sini saya coba kasih gambaran dulu as a preview, kira-kira produk dari sisi Microsoft ini akan membantu sampai tahap seperti apa. Nah, kalau nanti pada saat ini yang pertama, iya, pada saat nanti Bapak Ibu sudah, teman-teman semuanya ini sudah dapat license untuk si 365 dan juga sudah dapat akses ya ke 365, Bapak Ibu dan teman-teman semuanya itu pasti nanti akan dapat yang namanya Microsoft Applications. Nah, Microsoft Applications ini mungkin perbedaan sama versi sebelumnya dari application sebelumnya. Kalau application sebelumnya itu hanya bisa diakses melalui web browser. Tapi kalau yang sekarang nanti Bapak Ibu sudah bisa mengakses via applications yang diinstal di masing-masing komputer. Nah, ini begitu juga kalau misalnya nih Bapak Ibu, teman-teman semuanya, mahasiswa-mahasiswa ini menggunakan tablet ataupun laptop sendiri, ya itu nanti juga sudah bisa menginstal aplikasi ini di laptop masing-masing. Malah sampai kalau misalnya laptop Bapak Ibu ini punya lebih dari satu laptop, itu masih memungkinkan untuk diinstal lebih dari satu laptop dengan login user yang sama. Jadi seperti saat ini saya login dengan account saya. Nah, kalau misalnya perbedaannya nih, mungkin Mas Edi kalau misalnya dulu kita guna web browser, kalau sekarang apakah cuma punya aplikasi aja? Nah, sebenarnya enggak nih. Jadi nanti pada saat aplikasi ini kita sudah install, tetap yang web browser itu juga tetap ada. Jadi bisa ada pilihan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya contoh kita mau edit dokumen-dokumen ataupun misalnya kita mau melakukan apa ya mau kerja bersama-sama misalnya gitu ya, kita sebenarnya bisa menggunakan dua aplikasi yang berbeda, apakah mau menggunakan yang web browser ataupun yang langsung menggunakan yang application desktop. Nah, yang application desktop pasti dari sisi performance akan lebih bagus nih Bapak Ibu ya teman-teman semuanya, karena dia udah diinstal di application-nya langsung di laptop dan dari sisi fitur juga akan lebih lengkap begitu. Nah, untuk sifatnya misalnya contoh kayak autosave, kita mau langsung autosave, ini juga sudah bisa. Nanti mungkin saya akan jelasin sedikit gimana sih cara
kenapa sih autosave ini cukup berguna banget ya gitu ya. Nanti saya coba jelasin dikit hubungannya sama si OneDrive sama SharePoint ya. Nah, on top dari Office apps yang sudah ada, biasanya nih untuk Office apps yang bawaan dari 365 ataupun Microsoft 365, ini sifat unggulannya adalah kita bisa bekerja bersama-sama di dalam satu dokumen ini. Jadi misalnya contoh nih, nanti Bapak Ibu ataupun teman-teman semua share ke teman-teman ataupun misalnya contoh share untuk ngerjain tugas misalnya gitu ya, satu kelompok gitu ya, nanti bisa menggunakan satu dokumen aja, satu dokumen ditaruh di dalam OneDrive ataupun SharePoint, dan itu bisa di-share ke beberapa orang. Dan ini kita bisa share serta kita bisa ini ya, kita bisa memberikan statusnya juga, apakah levelnya itu user yang kita share itu boleh edit, apakah hanya mereviewing atau hanya viewing gitu. Nah, biasanya ini akan sangat berguna banget pada saat kita sudah melakukan pekerjaan ini ataupun dokumen sharing ini, dan kita bisa edit bareng-bareng. Nah, kalau kita edit bareng-bareng dalam satu dokumen, itu namanya di Microsoft co-authoring. Nah, itu juga bisa dilakukan di desktop apps, which is nanti bisa keluar kelihatan siapa yang login, siapa dia lagi mengerjakan table yang mana ataupun kolom yang mana, itu semuanya bisa dilakukan di sini. Nah, setelah itu, pada saat kita sudah familiar dengan applications yang ada, mungkin teman-teman semua, mungkin Bapak Ibu, dosen dan staf juga mungkin akan terbiasa, sudah sangat terbiasa dengan aplikasi-aplikasi, khususnya juga Excel ya. Jadi di Excel pada saat nanti sudah ada yang applications yang sifatnya diinstal di desktop, dari sisi formula, dari sisi data analitis, ini juga semuanya sudah lebih lengkap nih gitu. Jadi nanti misalnya contoh mau melakukan pivoting ataupun misalnya mau melakukan contoh mungkin mau taruh dokumen yang cukup banyak ya dari sisi row and table, ini juga akan support gitu. Karena apa? Karena biasanya kalau misalnya yang di web browser itu tuh limited ya dari sisi row and table. Pada saat kita mau melakukan pivoting itu sangat-sangat ada limitasinya gitu. Tapi pada saat nanti sudah pakai yang full applications, ini akan banyak banget area yang bisa dikembangin lagi nih dari sisi contohnya nanti gitu. Oke. Nah, ini aplikasi, dan aplikasi itu ada beberapa ya. Jadi ada Word, Excel, PowerPoint, sama juga OneNote nih. Nah, OneNote itu juga cukup berguna banget nanti nih untuk Bapak Ibu ya, terutama dosen dan mahasiswa-mahasiswi ya, untuk menggunakan OneNote ini sebagai catatan nih keseharian. Nah, itu nanti bagaimana, nanti akan ada kaitannya sama Microsoft Teams ya. Sebelum saya ke sini, saya coba ke Outlook dulu. Nah, pada saat nanti aplikasi ini sudah kita gunakan, yang di bawah ini adalah lebih pada ke kolaborasi nih, Bapak Ibu teman-teman semuanya nih. Nah, pada saat nanti Bapak Ibu sama teman-teman semuanya sudah login ke 365 dan bisa diinstal aplikasi-aplikasinya, termasuk ada aplikasi Outlook yang bisa digunakan kesehariannya untuk email. Nah, mungkin apalagi mungkin untuk staf dan dosen ya mungkin akan cukup banyak banget menggunakan email. Mungkin teman-teman mahasiswa-mahasiswa juga akan lebih mudah untuk menggunakan email yang ada di aplikasi yang diinstal di desktop. Nah, untuk aplikasi Outlook, nah mungkin saya bisa show sedikit. Oke. Nah, saya coba tarik dulu. Oke. Nah, jadi kalau misalnya nah, mungkin sudah bisa kelihatan Outlook saya. Nah, untuk Outlook sekarang ini kita sudah punya New Outlook nih, Bapak Ibu, teman-teman semua ya. Dan dari sisi New Outlook ini juga dari sisi user interface ini cukup new ya, fresh, dan juga banyak banget keunggulan-keunggulan lainnya. Nah, mungkin kalau misalnya kita deep bicara mengenai Outlook aja mungkin udah bisa 1-2 jam ya. Jadi mungkin saya akan kasih beberapa highlight aja nih. Kira-kira nanti pada saat udah pakai 365 apa aja sih yang bisa kita buat dari sisi Outlook yang terbaru ini. Nah, pertama kalau misalnya kita
pada saat kita melihat informasi email yang ada di sini, kalau misalnya kita melakukan reply, itu setiap reply yang ada dia akan ikut thread-nya di bawah ya. Jadi kita bisa ngelihat thread yang ada di bawah, kira-kira email-email yang kita akan gunakan ataupun kita akan reply based on referensi as a reference ya, itu kita bisa langsung ngecek ke bawah. Kita juga bisa pop up window-nya. Jadi kalau misalnya mau view yang lebih besar, kita mau view yang lebih banyak, itu kita bisa langsung view dari pop up window-nya. Nah, misalnya contoh saya create satu email. Nah, di sini saya mungkin saya coba contoh kirim ke teman saya ya, Pak Renaldi nih. Nah, demo. Nah, kalau misalnya kita lihat di sini ya mungkin Bapak Ibu, teman-teman semuanya sudah terbiasa juga ya sama email kan. Nah, mungkin tapi di sini ada beberapa hal yang mungkin saya bisa highlight nanti nih kalau misalnya udah pakai 365 tuh apa aja sih kelebihannya. Oke. Nah, yang pertama itu dari sisi navigasi nih di atas nih Bapak Ibu bisa bisa lihat di atas ya. Kita bisa tambahin signature, kita bisa mostly kita bisa nambahin sekarang nih emoji, table ataupun even kita bisa tambahin pulse langsung dari sini dan aplikasi yang sesuai dengan aplikasi yang ada yang kita gunakan sehari-hari. Nah, kalau misalnya contoh dari sisi importance ya, misalnya contoh kita punya email di mana email itu kita mau punya uh, hanya orang-orang tertentu yang boleh lihat misalnya gitu ya, itu kita juga bisa lihat dari sisi sensitivity ataupun encryption. Nah, kita bisa melakukan encryption ini nanti ke depannya kalau misalnya contoh email ada beberapa email yang mungkin biasanya digunakan oleh administratif gitu kan, kita mau mau punya email yang lebih confidential gitu ya, kita bisa setup dari sisi Outlook-nya langsung gitu. Nah, di sini gunanya buat apa ya? Pasti nanti untuk email-email ini akan ada limitasi, berarti nanti misalnya pada saat email yang dikirim mungkin tidak tidak mudah untuk bisa di forward ataupun bisa di copy seperti itu. Nah, selanjutnya adalah dari sisi ini ya apa tuh namanya atribut-atribut yang lain nih, misalnya contoh kayak kita langsung masukin drawing ataupun kita masukin dari sisi encryptions. Nah, misalnya contoh kita tidak do not reply to all, do not forward. Nah, itu kita bisa langsung masukin dari sini. Nah, sama satu lagi nih, pada saat kita sudah kirim ya di emailnya, contoh saya barusan kirim emailnya. Nah, di sini saya coba buka lagi emailnya. Nah, ini adalah email yang saya kirimkan ke Pak Renaldi ya, barusan ya. Nah, untuk di 365 itu ada beberapa area yang bisa kita highlight juga. Contohnya misalnya kalau pada saat di dalam satu domain yang sama, email itu kita bisa recall nih. Nah, jadi pada saat kita recall, email itu tuh dia nggak, pada saat kita udah kekirim, tetapi kita ngelihat ada yang salah sama email ataupun kita mau perbaiki emailnya itu kita bisa recall emailnya. Nah, pada saat kita recall email, kita akan terima satu email juga nih, seperti ini kira-kira, dan kita bisa melihat recall message kita ini akan masuk dari sisi Outlook-nya langsung, gitu. Saya langsung buka ya di sini. Nanti kira-kira bentuknya seperti ini. Nah, di sini dia ada informasi ya, your message recall request. You try to recall the message described below. Nah, saya tadi ada kirimkan satu demo email dan dikirimkan to Pak Renaldi. Nanti di sini akan ada informasi apakah message saya itu sudah terrecall atau tidak. Nah, mungkin ini yang menjadi fitur baru yang mungkin bisa digunakan nih sama teman-teman Bapak Ibu semua juga gitu, dan bisa kelihatan nih email kita tuh ada di recall, masih di dalam pending. Nah, biasanya kalau misalnya dari user yang penerima belum buka itu masih bisa di recall, dia ada timingnya, tetapi kalau sudah dibuka tuh nanti bisa ketahuan tuh sudah di open by receiver gitu ya. Nah, ini mungkin hal-hal yang kecil yang mungkin biasanya tuh digunakan ataupun dibutuhkan di momen-momen tertentu. Nah, untuk email sebenarnya masih banyak hal-hal yang lain yang bisa kita highlight, tapi mungkin itu dulu yang untuk email khususnya. Mungkin saya bisa masuk ke tempat yang lain. Saya coba minimize dulu. Oke.
Nah, berikutnya saya akan masuk ke bagian OneDrive nih. Nah, Bapak Ibu nih, di sini kita sudah masuk ke kolaborasi. Jadi kolaborasi itu tadi sudah ada bagaimana cara kita komunikasi dari email, terus kita kolaborasi dari sisi dokumen. Nah, dokumen ini sebenarnya menjadi apa ya tempat. Jadi dia kayak storage tadi mungkin juga sudah di-highlight sama Pak Wandi ya di depan ya. Storage-nya itu kita akan ada dapat berapa dan juga kita menggunakannya akan seperti apa. Salah satu best practice untuk menggunakan OneDrive ini adalah kita install si OneDrive tadi seperti ini ya ke desktop kita. Jadi nanti kita punya setiap OneDrive, karena kan kita akan dapat masing-masing nih, setiap user akan dapat masing-masing. Apakah dari si dosen, staff, ataupun mahasiswa dan mahasiswa, ataupun teman-teman semua ya, itu akan dapat account masing-masing untuk OneDrive usernya. Nah, itu kita bisa install di desktop apps kita, dan ini kegunaannya cukup bagus banget. Jadi pada saat kita punya dokumen yang kita kerjakan sehari-hari, apakah itu mungkin assignment kita, ataupun mungkin notes-notes kita yang kita mungkin dokumen-dokumen yang kita harus taruh di folder-folder tertentu, itu kita bisa taruh di dalam desktop ataupun di OneDrive ini. Kegunaannya, kenapa beda nih? Kenapa kita nggak taruh aja misalnya contoh di my folder di desktop misalnya, itu sebenarnya bisa, nggak ada masalah, dan itu kita tetap bisa nge-link. Contoh kayak saya nih, desktop saya tetap akan nge-link ke OneDrive saya. Jadi apapun yang saya create new item di desktop saya, itu akan nge-link ke OneDrive saya. Nah, di sini akan ada impact-nya akan seperti apa. Contoh misalnya nih dari teman-teman semua, Bapak Ibu, ada file yang memang terhapus misalnya gitu, ataupun ada file yang corrupt gitu kan. Nah, itu tetap bisa kita get back ataupun kita masih balik ke OneDrive-nya untuk kita dapetin backup-nya seperti itu. Dan contoh misalnya nih, tiba-tiba laptop kita rusak gitu kan, kita harus ganti laptop baru. Nah, pada saat dia rusak, kita kan nggak bisa akses laptop misalnya gitu, dan itu kita nggak bisa ngakses file kalau file itu ada di folder yang tidak connect sama OneDrive. Tapi begitu dia connect sama OneDrive, no issue gitu kan. Begitu laptopnya rusak, ya kita masih bisa ganti laptop baru, kita tinggal sign in ke 365 account kita tinggal install OneDrive, dan dia udah akan muncul lagi. Karena apa? Karena OneDrive kita itu sudah terkoneksi sama file-file kita, sudah terkoneksi sama OneDrive kita yang ada di cloud. Nah, ini juga salah satu best practice yang mungkin nanti teman-teman, Bapak Ibu semua bisa gunakan pada saat sudah punya OneDrive ya di environment Bapak Ibu semuanya. Nah, sama pada saat nah ini tadi kan show ini tadi itu bentuk yang dari aplikasinya, dan pada saat Bapak Ibu masuk ke apps-nya yang ada di cloud ataupun yang di browser, itu juga akan ada sama. Jadi dia bisa dibilang synchronize nih antara yang ada di laptop sama yang di cloud-nya. Nah, di situasi tertentu, misalnya contoh nih, pada saat teman-teman, Bapak Ibu udah ngedit satu dokumen, ternyata dokumennya kayaknya salah deh editingnya gitu kan. Kita kayak harus merefer ke dokumen sebelumnya gitu kan, ataupun yang lama gitu. Nah, di OneDrive ini itu bisa ada namanya version history. Nah, jadi nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu bisa langsung retrieve ya, ataupun nge-restore nih history ataupun mungkin mau contoh version mana yang sesuai yang dibutuhkan. Nah, itu bisa. Jadi ya nggak perlu khawatir lagi nih. Jadi kalau misalnya contoh tiba-tiba ada yang salah, ataupun ada salah edit, ataupun ada kesilapan gitu ya, itu masih bisa ngambil version history. Dan version history ini bisa sampai 100 nih, Bapak Ibu teman-teman ya. Jadi bisa nge-capture sampai 100 version history. Nah, dari sisi sifatnya, dokumen ini tetap sama, Bapak Ibu bisa share, kolaborasi ke teman-teman, ke semua tim yang ada di UIN ya, gitu. Ataupun pada saat nanti aksesnya dibuka untuk eksternal, itu sebenarnya bisa juga kalau misalnya harus di sharing ke eksternal user, begitu. Nah, ini sih lebih kepada penggunaan OneDrive secara keseluruhan. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat penggunaan yang lainnya, OneDrive ini lebih kepada extension dari sisi storage-nya kita ya. Jadi kalau misalnya yang dulunya mungkin kita storage itu hanya kita gunakan dari sisi storage laptop kita, tapi kalau saat ini storage-nya nanti akan menggunakan laptop juga menggunakan, tapi yang cloud-nya juga sebagai extensions gitu. Jadi seperti tadi kegunaannya akan memudahkan kita pada saat situasi tertentu ya, gitu. Nah,
Selanjutnya mungkin saya lanjut lagi nih. Tadi OneDrive sudah, terus kita masuk ke SharePoint. Nah, nanti di SharePoint, kalau SharePoint ini lebih kepada dokumen manajemen, tetapi ada preview site-nya ataupun ada landing page-nya gitu. Nah, di SharePoint ini sebenarnya mungkin yang akan banyak menggunakan lebih kepada uh, staff ataupun dosen ya, gitu yang akan nge-create gitu ya. Tetapi dari sisi mahasiswa-mahasiswi ini akan sebagai landing page di mana informasi-informasi akan didapat. Tetapi ini nanti akan koneksi sama Teams. Jadi nanti saya langsung kasih lihat aja kira-kira dari sisi Teams itu akan dari sisi view-nya akan seperti apa. Karena SharePoint ini tetap ada landing page-nya. Jadi kalau misalnya SharePoint site-nya tetap ada sebagai tempat di mana misalnya contoh kita mau naruh dokumennya ataupun kita mau edit dari sisi kan di sini kita bisa edit ya view-nya gitu ya, tile-nya itu semuanya kita bisa lakukan dari SharePoint sini juga. Mungkin sebagai kreator nanti kalau misalnya nanti ada user-user sebagai kreator itu bisa dilakukan di sini. Nah, tetapi dari sisi mungkin pada saat penggunaan itu akan lebih menggunakannya itu melalui Teams gitu. Nah, mungkin saya langsung masuk ke Teams nih. Nah, di sini nanti pada saat nanti Bapak Ibu teman-teman semuanya sudah menggunakan Teams, nah ini nanti akan menjadi aplikasi utama ya mungkin ya yang akan digunakan sehari-hari nih untuk kolaborasi. Nah, Teams itu normalnya ya seperti ini ya, collaboration tools untuk chat, video call, itu semuanya bisa dilakukan dari sisi Teams. Oke. Nah, untuk tim sendiri di landing yang ataupun di panel yang sebelah kiri, ini adalah panel personal panel kita nih. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu teman-teman nih mau melihat activity gitu kan apa yang sudah ada apa yang di-assign ke kita, ada assignment ataupun ada update terbaru itu kita bisa lihatnya dari activity. Kalau untuk chat ini adalah direct chat. Jadi kalau misalnya kita mau punya personal chat sama user tertentu, sama teman-teman gitu kan, sama dosen. Nah, itu kita bisa bisa create ataupun kita bisa lakukan dari chat grup chat ataupun kita bisa melakukan dari personal chat di sini. Nah, as a new chat kita bisa langsung masukin grup ataupun nama user tersebut ya gitu. Nah, ini as a simple jadi kalau misalnya contoh kita mau melakukan uh, chat. Nah, kalau kita mau mengirimkan files, nah ini semuanya juga kita bisa melakukan dari sini. Nah, satu yang saya highlight, jadi pada saat nanti kita melakukannya itu di chat chat box yang di sini ya, ataupun dari sisi chat directly ke user. Misalnya ini contoh nih saya sebagai dosen utama ya. Jadi misalnya contoh nih di sini saya sebagai login sebagai user saya dan saya chat ke usernya Adele nih misalnya gitu ya. Nah, pada saat saya komunikasi dengan dia, terus saya kirimin file gitu ya, misalnya contoh saya upload files gitu. Files ini walaupun saya upload dari laptop saya gitu kan, files ini tuh akan masuk ke OneDrive saya gitu. Jadi file-files yang tadi saya upload itu nggak akan kemana-mana ya, jadi tetap akan langsung masuk ke OneDrive-nya kita ya gitu ya, ke OneDrive-nya user itu gitulah kira-kira. Nah, ini fungsinya buat apa? Fungsinya supaya tetap bisa dikontrol nih dari sisi dokumen, walaupun kita upload dari other resource, tetap dokumen-dokumen yang masuk ke dalam Teams itu akan masuknya ke OneDrive. Nah, ini untuk yang chat nih, gitu. Nah, normally chat ini bisa dilakukan direct chat ataupun group chat. Nah, yang berikutnya baru kita masuk ke Teams. Nah, di sini Teams ya. Teams ini hubungannya baru sama channel ataupun kelas nih gitu nih. Jadi di nanti mungkin penggunaannya akan menjurus kepada kelas, di mana kelas-kelas ini mungkin sebagai administrator ataupun staff dan dosen itu bisa create nanti ya gitu ya, dan untuk setiap dari sisi fakultas ditentukan kelas-kelasnya apa-apa saja misalnya gitu. Nah, dan untuk Teams ini sendiri, kita bisa punya ada 4 jenis yang kita bisa buat, nggak hanya kelas. Kita juga bisa buat professional learning, staff, ataupun others, misalnya kayak ekstrakurikuler gitu ya, ataupun grup-grup tertentu yang ingin kita buat juga, dan kita ada, ataupun kita adalah ownership di dalamnya, dan juga kita member di dalamnya. Nah,
pada saat kita buat kelas, contoh di sini kita sudah ada beberapa kelas, misalnya contoh di sini ada pengantar akuntansi. Nah, pada saat kita punya kelas, secara otomatis kita kan ada di-create beberapa section seperti ini nih gitu. Jadi dari sisi homepage, nah ini akan hubungannya sama landing page-nya si SharePoint tadi gitu. Nah ini berarti bisa menjadi tempat ya kayak entry masuk rumah lah ya gitu ya. Jadi kayak ruang tamunya gitu ya, di mana ruang tamu ini memberikan informasi, misalnya contoh ada schedule apa upcoming gitu kan. Mungkin nanti Pak dosennya ataupun Ibu dosen bisa taruh informasinya beliau ya, title, nama, semuanya bisa di sini. Kalau memang ada assignment, semuanya ini ya seperti landing page lah kira-kira gitu. Nah, baru di next berikutnya, mungkin saya buka yang sini yang ini udah full nih. Nah, homepage. Nah, baru kita masuk ke kelas notebook nih. Nah, di kelas notebook ini eh, di sini juga cukup akan berguna nih untuk Bapak Ibu dan teman-teman semua nih. Di kelas notebook ini kita bisa membagi menjadi antara kelas notebook sama personal notebook. Misalnya contoh nih untuk kelas notebook, nah di sini bisa kelihatan nih user-user itu siapa-siapa aja yang ada di kelas ini. Contoh misalnya, contoh di sini ada beberapa user yang memang dia hadir di kelas ini. Dan setiap notebook itu bisa specialize. Maksudnya specialize adalah untuk si individual student gitu. Nah, misalnya contoh di sini ada Alex, di mana dia juga punya notes yang dia bisa share ke dosen tersebut ya, ataupun ke kelasnya ini sendiri. Nah, di sini kita bisa buat biasanya ya simple quiz. Jadi nanti tetap ini agak berbeda nanti sama assignment ya. Tapi di sini nanti kita bisa buat kayak simple quiz ataupun kayak example ataupun di sini ada handout gitu ya untuk kita share ke kelas kita gitu. Nah, mungkin ini kalau misalnya kita lihat, kok banyak ya, ya karena ini adalah perspektif ataupun yang terlihat dari sudut pandang dosen nih, gitu ya. Mungkin saya coba kecilin sedikit. Nah, saya coba buka yang ini ya. Nah, kalau yang sebelah kiri tadi kan kok kelihatannya dia cukup lengkap, banyak, terus kelasnya juga banyak gitu kan ya, karena itu dari dosen perspektif. Mungkin dia mengajar banyak kelas dan dari sisi notes juga dia mengcater banyak student gitu. Tetapi dari sisi mungkin mahasiswa dan mahasiswa perspektif nih teman-teman semuanya, kira-kira bentuknya hampir sama ya kayak tadi ya. Jadi nanti landing page-nya juga bisa kelihatan. Terus misalnya contoh saya buka Teams-nya. Nah, misalnya contoh nanti dalam satu tahun itu ataupun satu semester ada berapa kelas yang diambil ya kan, berapa SKS itu bisa kelihatan juga. Misalnya contoh kita masuk ke ini ya apa tuh namanya ke kelasnya gitu kan. Nah, di sini tadi ada kelas notebook. Nah, ini yang akan synchronize ya, jadi akan sama nih gitu. Jadi uh, uh, yang kolaboratif space-nya yang mana, konten library-nya juga ada, sama yang khusus untuk yang handout yang akan di-share ke setiap dosen gitu sih. Nah, itu contoh yang tadi sama ya, gini. Nah, example one. Nah, ini juga. Nah, ini yang akan menjadi kita bisa accelerate learning ya gitu, dan ini bisa individual. Maksudnya seperti apa? Treatment setiap student mungkin akan berbeda gitu. Jadi dari sisi feedback, dari sisi mungkin cara cara kita memberikan masukan gitu kan ke setiap student itu akan bisa berbeda-beda, dan efeknya juga ataupun secara output juga akan pasti nanti akan lebih baik lagi gitu kan, karena di setiap user itu ataupun setiap activity itu akan disesuaikan gitu kan untuk proses pembelajarannya nanti gitu. Nah, ini beberapa aplikasi-aplikasi yang bakal nanti cukup berguna ya. Jadi ada kelas notebook gitu ya. Terus nanti di sini ada assignment nih. Nah, saya langsung masuk ke assignment nih. Nah, assignment juga sama nih gitu kan. Kita bisa create assignment, nanti bisa kelihatan assignment-assignment yang mana yang sudah pass due, yang sudah return. Nah, ini semuanya bakal bisa kelihatan di assignment tab-nya. Nah, misalnya di sini bisa pada saat dosen sudah mengirimkan ya, gitu ya, nanti bisa kelihatan siapa yang sudah kumpul, misalnya gitu kan, siapa yang sudah kumpul. Nanti dari siapa yang sudah kumpul, nanti kita bisa
Nah, ini si Alex juga nih ya, si Alex sudah kumpul dia. Nah, kalau dari sisi Alex, kita bisa lihat nih, assignment. Nah, bentuknya kira-kira begini nih dari sisi teman-teman mahasiswa-mahasiswa nanti ya. Nah, pas do complete. Nah, yang ini kan dia sudah turn in ya, dia sudah apa ya, sudah kumpul lah kira-kira gitu dan sudah dinilai. Nah, 94%. Nah, ini semuanya bakal ada, misalnya contoh ada feedback gitu kan. Kalau misalnya contoh nih mau dibalikin ya kan, return to revision gitu kan, itu semuanya sudah ada di sini di 365. Jadi nggak perlu lagi secara manual gitu ya. Kalau misalnya kita mau hybrid assignment, ini semuanya sudah bisa dilakukan langsung dari Microsoft Teams gitu. Dokumen yang diupload ini juga tadi sudah ada Word, PowerPoint, Excel sudah lengkap. Even kalau misalnya mau diupload secara PDF itu juga bisa langsung dari sini, gitu. Dengan ini ya, dengan apa tuh namanya? Misalnya contoh perlu ada tambahan-tambahan nih, misalnya contoh dari student perspektif, dia mau nambahin misalnya contoh ada nota-nota tertentu misalnya gitu ya untuk ininya dia ya, untuk tugasnya dia itu juga juga bisa dia lakukan. Nah, nanti bisa di-attach di sini nih, gitu. Nah, ini menjadi sesuatu yang sangat sangat nanti akan digunakan ya untuk assignment, untuk sharing. Ini semua juga semuanya sudah ada di sini. Nah, nanti dari sisi dosen perspektif, dia bisa melihat grades, dia bisa melihat insight. Nah, ini juga bisa menjadi sesuatu informasi yang cukup cukup bagus ya untuk bisa kelihatan dari sisi activity-nya seperti apa, assignment-nya seperti apa, itu bisa kelihatan begitu. Nah, di bawah sebenarnya di sini ada namanya main channel. Ini sebenarnya terkoneksi sama channel-channel yang lain ataupun kalau misalnya kita create untuk komunikasi-komunikasi. Jadi misalnya contoh nih dari kelas itu tuh kita bisa membuat channel-channel tambahan. Misalnya kita buat satu project gitu kan, dan project-project ini kita mau punya thread-nya di mana kita bisa komunikasi based on project tersebut. Itu juga kita bisa buat dari sisi main channel di bawahnya gitu. Dan ini semuanya tergantung kita di invite ya. Jadi kalau misalnya kita di invite ke channel tersebut, kita akan bisa melihat apa yang ada ataupun apa yang di-post ya di channel tersebut. Begitu. Nah, dari sisi post, kalau misalnya saya ke general gitu ya, untuk penggunaannya bedanya sama chat. Kalau chat tadi kan dia lebih ke direct ataupun grup ya. Nah, kalau di chat ini kan tadi kita direct chat ya, kayak kita WhatsAppan lah ya gitu ya. Chat aja normal, kita bisa chat ke user itu ataupun grup chat. Nah, kalau di sini di Teams yang channel ataupun yang di kelas ini sifatnya nge-push nih. Jadi posting ya gitu ya. Mungkin teman-teman udah terbiasa nih, Bapak Ibu. Nah, pada saat kita nge-posting, misalnya welcome to New Year. Halo. Nah, ini tuh sifatnya posting. Jadi pada saat kita ngeposting satu ini ya thread, itu dia akan di-reply dari situ terus gitu. Dia akan ada informasinya, dia akan ada di postingan itu terus ya ke bawah lah kira-kira gitu. Oke, misalnya contoh. Nah, ini tadi ya dari sistem administrator, misalnya contoh dia reply nih. Oke. Nah, kalau misalnya untuk ini ya apa tuh namanya dari sisi ngeposting kayak misalnya mau masukin GIF, masukin semuanya itu semuanya sudah juga sudah bisa ya di sini ya. Jadi kalau kita mau share ada gambar, picture, GIF ataupun misalnya contoh ada stiker gitu ya, semuanya sudah ada juga di 365 dan cukup fun ya untuk kita buat ataupun appreciation juga sudah ada di sini gitu. Nah, kalau misalnya kita lanjut lagi, nah di sini ya kita bisa buat GIF, stiker, appreciation. Kalau misalnya contoh nih ada dosen mau appraise buat appreciation ke student tertentu gitu kan, ataupun sebaliknya itu student mau buat appreciation ke dosennya, itu juga sudah bisa kita lakukan di sini. Thank you dosen misalnya gitu. Kita bisa mention
Oke. Oke. Nah, selanjutnya berarti kan kita tadi sudah melihat dari sisi bagaimana penggunaan ini ya apa tuh namanya kelas ya. Jadi sebenarnya ini nanti bakal bisa dieksplor lebih banyak sebenarnya kalau misalnya kita lihat dari sisi tadi kita baru fokusnya itu di kelas ya. Masih ada lagi yang lain nih kayak professional learning, staff and others. Mungkin akan ada sedikit-sedikit perbedaan. Perbedaannya misalnya contoh nih untuk PLC ya, professional learning. Di professional learning ini dia mungkin nggak ada assignment, nggak ada notes ya, tetapi dia fokus kepada informasi. Nah, berarti ini kita bisa buat grup-grup seperti ini untuk professional learning, di mana teman-teman dosen juga semuanya bisa sharing informasi khusus untuk mungkin area tertentu gitu ya, ataupun untuk professional learning tertentu, begitu. Nah, berikutnya mungkin kalau misalnya kita lihat dari sisi panel di sebelah kiri ini, nanti Bapak Ibu, teman-teman semuanya itu bisa langsung akses kayak misalnya contoh file-filenya, OneDrive-nya, mau melihat kalender, ini semuanya akan terkoneksi sama nih, sama yang seperti Outlook-nya juga. Kalau kalender ya sama seperti Outlook-nya, dan assignment kalau tadi kan bedanya kalau di sini kan kita melihatnya per kelas ya, jadi assignment per kelas. Tapi kalau misalnya contoh nih, saya kelas yang lain assignment-nya apa ya? Nanti bisa langsung lihat di sini nih, paling kiri aja nih, gitu kan. Jadi setiap kita, apakah itu dosen, apakah itu student, itu ya kalau mau melihat keseluruhan assignment yang ada dan apa yang upcoming, apa yang forthcoming gitu ya, itu bisa kita lihat semuanya dari panel yang sebelah kiri ini nih. Gitu. Jadi kita bisa ngelihat keseluruhan nggak hanya dari satu kelas gitu sih. Oke ya, mungkin di sini ada beberapa hal yang kita bisa tambahin juga. Nah, misalnya nih contoh, misalnya pada saat kita mau menambahin aplikasi-aplikasi lain, misalnya contoh kita mau nambahin ada stream, ataupun misalnya contoh mau kayak Kahoot gitu ya, itu semuanya kita bisa langsung juga nambahin dari tanda plus ya, tanda plus yang ada di sebelah kanan. Nah, ini kan banyak nih, jadi nanti akan lebih fun ya untuk mungkin kita pembelajaran gitu kan, mungkin ada sesi-sesi yang kita pakai Kahoot gitu kan, untuk kita extend learning and education itu bisa bervariatif gitu. Nah, pada saat kita mau langsung meet call, itu bisa langsung klik di sini, kita bisa langsung schedule meetingnya juga boleh, meet now juga boleh. Nah, pada saat kita schedule meeting, ini akan schedule ataupun dia akan langsung nge-send ke semua yang ada di engineering 0110 nih, contohnya kan karena di tim sini gitu kan. Nah, ini akan memudahkan, jadi kita nggak perlu kayak input lagi siapa namanya, usernya, add lagi usernya satu-satu, tuh udah nggak perlu lagi gitu. Jadi semua yang ada di sini, ini kita bisa langsung invite mereka untuk schedule meeting gitu sih. Oke, selanjutnya, oke. Nah, mungkin selanjutnya itu adalah beberapa aplikasi yang bakal sangat-sangat ini ya mungkin akan sangat-sangat banyak digunakan kesehariannya gitu ya. Mungkin yang sedikit berbeda dari sisi dosen perspektif ataupun mahasiswa perspektif itu nanti akan ada aksesnya berarti ya. Jadi mungkin akan ada contoh nih, misalnya kalau dari sisi dosen perspektif akan ada nota-nota yang bisa kita bagi. Jadi misalnya ada nota yang bisa yang khusus tadi untuk kelas. Nah, misalnya contoh saya buka seperti ini. Nah, ada nota-nota yang memang untuk kelas, tapi ada nota juga yang untuk personal ataupun untuk staff. Nah, itu juga akan ada perbedaan. Jadi akan dibedain. Mungkin staff nota-nota yang untuk staff akan sifatnya lebih ke administratif gitu ya, bagaimana cara mungkin ya administratif lah ya gitu kan, banyaklah hal-hal yang administratif yang mungkin kita bisa pull in di staff notebook gitu. Nah, kalau kita lihat dari aplikasi yang lainnya nih, ini akan cukup banyak sebenarnya nih, banyak banget yang lainnya aplikasi yang bisa kita manfaatin. Misalnya contoh di sini ada aplikasi seperti Loop, ataupun Loop ini seperti Notes ya, seperti Notes, tetapi saat ini Loop ini juga nanti pada saat penggunaannya itu lebih kepada nota-nota yang bisa dikembangkan. Jadi misalnya contoh kita bisa mau nambahin
project briefing gitu ya. Misalnya kita mau melakukan project briefing, team decision, project planning gitu ya. Nah, ini kita bisa pakai Loop juga. Sebenarnya kalau misalnya tanya Mas Edi, kenapa ya Microsoft itu produknya itu banyak yang sama, hampir-hampir sama gitu ya. Loop ini kok kayaknya kelihatan hampir sama ya, kayak Notes ya gitu. Sebenarnya pengembangan nih teman-teman dan Bapak Ibu semuanya. Jadi pada saat kita Microsoft ini dia nge-create produk, dia nggak akan nge-matiin ya, maksudnya dia nggak akan nge-remove produk yang sudah berjalan. Tetapi pengembangan produk yang lain, dia akan melihat kira-kira produk-produk ini tuh akan sustain ataupun akan banyak nih yang suka gitu. Nah, di sini sifatnya hampir sama kayak Notes tadi, tapi dari sisi template-nya udah lebih lengkap. Ini juga bisa digunakan nanti ya gitu. Jadi misalnya contoh nih, kita mau buat project akhir misalnya gitu kan, ya udah kita buat project planning, siapa yang harus kerjain apa, tugasnya dia harus di due date-nya di kapan, itu semuanya ada, kita bisa buat as a template di sini. Dan ini mungkin nanti pada saat nanti sudah masuk ke dunia kerja, ini juga sangat-sangat berguna sekali karena banyak banget aplikasi yang sudah modelnya seperti sekarang ini ya, seperti inilah kira-kira untuk project planning. Nah, seperti ini. Nah, ini dari sisi project tracking, nah gitu kan, semuanya sudah bisa kelihatan juga kita menggunakan template. Yang lain ada juga yang lain kayak list, kita bisa buat list, form gitu ya, itu juga sudah ada di sini. Sama mungkin nanti yang mungkin dari sisi administratif ataupun mungkin dari tim staff, tim dosen ataupun even sampai ke mahasiswa-mahasiswi itu juga akan dapat yang namanya automations. Jadi gini, low code no code-nya. Jadi kalau sekarang itu tuh akan kedepannya itu akan sangat-sangat trendingnya itu sudah mulai ke artificial intelligence sama low code no code gitu ya, artificial intelligence ya AI gitu ya. Nah, semuanya itu akan dibuat akan lebih mudah. Nah, automation juga salah satunya gitu. Automation ini biasanya nanti digunakan untuk misalnya nih kita mau buat approval untuk dari sisi staf administrasi mau membuat satu aplikasi yang dimana aplikasi ini akan memudahkan untuk data input, itu juga semuanya bisa dilakukan. Dan ini juga dari sisi student perspektif ini juga sudah dapat. Jadi kalau misalnya ini kan biasanya nih teman-teman di student nih suka yang buat-buat something gitu kan, yang oprek-oprek nih gitu kan. Nah itu sebenarnya di learning di build in your apps tuh sebenarnya udah bisa nih langsung dari 365. Nanti masuk aja ke Power Apps gitu kan ataupun ke Power Automate. Fungsinya simpelnya gini. Semua aplikasi di sini kan dia sifatnya one by one ya aplikasinya. Misalnya contoh nih ada Notes, ada email, ada OneDrive, ada SharePoint gitu ya kan, ada Teams. Itu kan sifatnya satu-satu gitu kan. Nah, dengan automation dengan Power Apps ini itu bisa nge-link semuanya dengan cara apa yang misalnya contoh nih saya mau buat, kalau misalnya contoh nih saya punya assignment baru masuk dan assignment itu saya harus kasih ke orang tertentu. Misalnya saya kasih kayak ya assign tugasnya ke orang tertentu. Dan itu nanti akan ada notifikasi ke orang lain gitu kan. Nah, itu kita bisa buat automation-nya gitu. Nah, malah sama kalau misalnya aplikasi ini, nah ini mungkin teman-teman bisa coba-coba nih dengan aplikasi, bisa buat aplikasi-aplikasi simple gitu kan yang bisa dipublish gitu. Nah, dipublishnya kemana? Dipublishnya ke Power Apps. Nanti teman-teman bisa lihat ya, publishnya itu ke Power Apps. Nanti di application store ya kan itu bisa di-download Power Apps. Nanti Power Apps-nya pada saat sudah dipublish dan itu di-share ke user tertentu, itu bisa dilihat langsung ataupun bisa di-sharing gitu. Dan aplikasi-aplikasi ini tuh sebenarnya bebas ya, kita bisa buat apapun aplikasi yang kita bisa coba. Even misalnya contoh kita mau buat aplikasi untuk internal ataupun misalnya contoh untuk aplikasi untuk testing gitu kan. Ini dan ini sifatnya low code no code. Maksudnya dari sisi data point Bapak Ibu bisa taruh di SharePoint gitu. Jadi nanti bisa taruh di Excel ataupun di SharePoint itu bisa. Nah, ini mungkin teman-teman mungkin dari ini ya apa tuh namanya nggak harus dari Fakultas Sains dan Teknologi nih yang nanti pakai misalnya gitu, dari semua fakultas sebenarnya sangat-sangat bisa sekali untuk melakukan low code no code applications and automation ini gitu sih.
ya kita manfaatin bareng-bareng. Mudah-mudahan nanti sudah menggunakan Microsoft 365 akan lebih happy dan juga akan lebih dari sisi fungsional akan lebih membantu nih gitu Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Mungkin ini sih ya yang saya sampaikan hari ini. Mudah-mudahan bisa membantu, mudah-mudahan bisa ke depannya kita bisa terus bekerja sama nih gitu Bapak Ibu teman-teman semuanya. Kalau misalnya memang ada feedback ataupun mungkin ada pertanyaan, monggo nanti mungkin akan ada sesi berikutnya pada saat nanti roadshow ya gitu ya. Mungkin nanti bisa dicoba dan juga mungkin nanti pada saat sudah punya aplikasi bisa diklik-klik dulu gitu kan untuk bisa kita cobain bareng-bareng dan kita lihat feedbacknya ataupun kita bisa lihat dari sisi kegunaannya sampai seefektif mana gitu ya ke depannya. Mungkin itu aja yang saya sampaikan. Saya coba stop share dulu. Oke, saya mungkin kembalikan lagi nih ke Bapak Moderator. Baik, sudah belum Pak Edi atau masih ada tambahan nih Pak Edi? Sudah nih Pak. Sudah Terima ya, kasih baik, Pak. baik, baik. Terima kasih untuk penjelasannya yang cukup singkat, jelas, padat, dan benar-benar berbobot untuk materi Office 365 ini ya Bapak Ibu. Untuk berikutnya nanti Bapak Ibu jangan khawatir karena akan ada roadshow dari kami untuk masing-masing ke fakultas Bapak Ibu sekalian untuk penjelasan dan benar-benar dikaji tuntas nanti untuk materi Microsoft 365. Saya boleh izin untuk share screen terlebih dahulu. Baik, sudah tampil ya Bapak Ibu sekalian. Berikut adalah nanti jadwal untuk roadshow kami dari Pustipanda ke Bapak Ibu sekalian. Contoh jadi kita mulai roadshow langsung besok ya Bapak Ibu di hari. Baik, baik, tunggu sebentar Bapak Ibu. Mas Riki sebentar ya, saya sambil ambil alih Baik, dulu sebentar. baik. Nah, oke, Bapak dan Ibu, ini saya share screen-nya sebentar. Ini supaya informasi saja pada Bapak dan Ibu bahwa kita akan melakukan roadshow. Monggo dicatat saja waktunya gitu ya. Nanti kita akan roadshow untuk beberapa fakultas. Ini sudah kita buatkan PIC-nya, Ambassador Microsoft untuk setiap unit. Jadi Fakultas Tarbiyah itu besok di tanggal 9 sampai jam 12, Kedokteran, Usuluddin, Fakultas Saintek. Jadi Bapak Ibu besok bisa hadir secara resmi, suratnya sedang diproses ke fakultas masing-masing. Kemudian di Fakultas Syariah, Psikologi di Rosat dan SPS itu besok di pukul 13.30. Sorry. Sebentar. Saya stop share dulu. Kita dari Safari. Oke, kemudian untuk Fakultas Adab, Fakultas Dakwah, FISIP itu akan dilakukan pada hari Jumat. Kemudian Ekonomi dan Biro AUK untuk UPT pada hari Jumat siang. Jadi ini mungkin bisa Bapak Ibu save sebagai waktu dan kemudian Bapak Ibu bisa datang langsung untuk bisa lebih mendalami apa yang sudah disampaikan oleh Pak Edi Trisnawan tadi dan bisa langsung mengakses Microsoft 365. Jadi kami harapkan membawa laptop gitu ya, laptop yang selama ini digunakan atau HP. Kalau Bapak Ibu ada tablet, silahkan dibawa tabletnya supaya bisa langsung didampingi oleh teman-teman dari Pustipanda. Itu saja Mas Riki, saya kembalikan ke Mas Riki.
Kalau syariah hari apa Bu Iip? Syariah itu hari besok, Pak. Besok jam 1:30 siang Di mana? di Fakultas Syariah. Nanti Enggak, silakan lah tadi suruh kan. datang ke Fakultas Syariah jam Ya, 2 Ya, siang. benar. langsung. Nanti kami akan langsung datang ke fakultasnya masing-masing, Pak. Oh, besok ya jam 2 siang. Ya, 1:30 siang, Pak Hendro. Nanti surat Kalian dicek kita ini kirim nanti langsung. Syariah Ya, internetnya masih lemot nih. oke, nanti kita pastikan, Pak. Untuk semua roadshow ini kita pastikan semua. Ya, ya, Ini saya oke. kembalikan ke Mas Ricci untuk mungkin bisa ditutup gitu ya. Besok kita akan lakukan roadshow sekaligus supaya Bapak Ibu bisa lebih puas lah mendalami seluruh pelayanan yang Microsoft tawarkan.